Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Video ini kami buat untuk mengikuti evaluasi akhir semester mata kuliah Practice of Advanced Financial Accounting yang diampu oleh Ibu Mei Mulyaningsih. Sebelumnya, perkenalkan, saya Anggi Anggriani dan anggota kelompok saya, Rifana Azahra, Shanti Mayarni, Salsabila Amelia Putri, Anaro Febiola Siboro, Nazwa Febriani, Nasya Destin Aulia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai akuntansi konsinyasi, khususnya dari sudut pandang konsinyi atau komisioner. Baik, langsung saja kita mulai pada slide pertama. Kita akan membahas mengenai pengertian penjualan konsinyasi beserta pihak-pihak yang terlibat. Penjualan konsinyasi adalah suatu sistem penjualan di mana pemilik barang menyerahkan barang dagangannya kepada pihak lain untuk dijual atas nama pemilik tersebut. Dalam sistem ini, pihak yang menerima barang hanya bertugas menjual barang dan memperoleh komisi sesuai kesepakatan apabila barang berhasil dijual. Ada dua pihak yang terlibat dalam penjualan konsinyasi, yaitu yang pertama ada konsinyor atau pengamanat, yang kedua yaitu ada konsinyi atau komisioner. Karena di sini kita membahas tentang akuntansi konsinyi sebagai sudut pandang dari konsinyi, maka konsinyi yaitu pihak yang menerima titipan barang dari konsinyor untuk dijual. Konsinyi bertindak sebagai perantara penjualan, bukan sebagai pemilik barang. Sebagai imbalan atas jasanya, konsinyi akan memperoleh komisi sesuai dengan perjanjian. Hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa barang konsinyasi bukan merupakan persediaan milik konsinyi, sehingga apabila barang belum terjual, barang tersebut tetap menjadi aset milik konsinyor. Konsinyi hanya bertanggung jawab menjaga, memasarkan, dan menjual barang tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penjualan konsinyasi merupakan kerjasama antara pemilik barang dan pihak penjual, di mana hak milik barang tetap berada pada pemilik sampai barang berhasil dijual kepada konsumen. Sedangkan konsinyi memperoleh pendapatan berupa komisi atas jasa penjualannya. Sumber hukum penjualan konsinyasi. Landasan hukum yang mengatur konsinyasi yang pertama diatur dalam KUHP buku 3 bab 4 pasal 1405 sampai 1412 mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian konsinyasi. Yang kedua, 1404 mengatur hak komisioner atau konsinyi untuk menerima upah atau fee atas jasa penjualan yang dilakukan. Pada slide ini akan dijelaskan mengenai keuntungan yang diperoleh oleh pihak konsinyi atau komisioner dalam sistem penjualan konsinyasi. Keuntungan yang pertama adalah memperoleh keuntungan tanpa harus mengeluarkan modal yang besar. Hal ini karena barang yang dijual bukan milik konsinyi, melainkan milik pengamanat. Konsinyi hanya bertugas menjual barang tersebut kepada konsumen, sehingga tidak perlu membeli stok barang terlebih dahulu. Dengan demikian, konsinyi dapat menjalankan usaha tanpa investasi awal yang besar dan dapat memanfaatkan modalnya untuk kebutuhan operasional lainnya. Keuntungan yang kedua adalah memiliki risiko yang relatif minimal. Dalam sistem konsinyasi, apabila barang tidak berhasil terjual, barang tersebut dapat dikembalikan kepada pengamanat sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu, konsinyi tidak menanggung kerugian akibat barang yang tidak laku, karena kepemilikan barang tetap berada di tangan pengamanat hingga barang berhasil dijual. Hal ini membuat sistem konsinyasi menjadi pilihan yang lebih aman bagi pelaku usaha yang ingin memperluas jenis produk tanpa harus menanggung risiko persediaan. Keuntungan yang ketiga adalah memperoleh hak komisi. Setiap kali barang berhasil terjual, konsinyi akan menerima komisi atau imbalan jasa sesuai dengan persentase atau jumlah yang telah disepakati dalam perjanjian konsinyasi. Semakin banyak barang yang berhasil dijual, maka semakin besar pula komisi yang akan diterima oleh konsinyi. Dengan adanya sistem ini, kedua belah pihak sama-sama memperoleh manfaat. Pengamanat dapat memperluas pemasaran produk tanpa harus membuka toko sendiri,
sedangkan konsinyi memperoleh pendapatan tambahan dengan risiko yang relatif kecil. Oleh karena itu, sistem konsinyasi menjadi salah satu bentuk kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Selanjutnya, pada slide kewajiban konsinyi. Pada sistem penjualan konsinyasi, konsinyi atau komisioner adalah pihak yang menerima barang dari konsinyor untuk dijual kepada konsumen. Walaupun barang berada di tangan konsinyi, hak kepemilikan barang tetap dimiliki oleh konsinyor sampai barang tersebut berhasil terjual. Oleh karena itu, konsinyi memiliki beberapa kewajiban utama. Yang pertama, melindungi barang. Kewajiban pertama adalah menjaga keamanan dan kondisi barang titipan selama berada dalam penguasaannya. Artinya, konsinyi harus menyimpan barang di tempat yang aman dan sesuai karakteristik barang, menjaga kualitas barang agar tidak rusak atau hilang, menggunakan sistem penyimpanan dan pengawasan yang baik. Apabila kerusakan atau kehilangan terjadi karena kelalaian konsinyi, maka konsinyi dapat dimintai pertanggungjawaban oleh konsinyor. Namun, jika kerusakan terjadi karena keadaan di luar kendali seperti bencana alam, maka tanggung jawabnya bergantung pada isi perjanjian konsinyasi. Contohnya, pada sebuah toko menerima titipan pakaian dari produsen. Toko harus memastikan pakaian disimpan dengan baik, tidak terkena air, debu, atau rusak sebelum terjual. Yang kedua, menjual sesuai harga yang ditentukan. Konsinyi wajib menjual barang sesuai harga yang telah disepakati dengan konsinyor. Hal ini bertujuan agar harga jual tetap konsisten, konsinyor memperoleh keuntungan sesuai perhitungan, tidak terjadi persaingan harga yang merugikan. Dan konsinyi tidak boleh menurunkan harga tanpa izin, memberikan potongan harga secara sepihak, dan mengubah syarat penjualan tanpa persetujuan konsinyor. Jika memang diperlukan diskon atau promosi, konsinyi harus memperoleh persetujuan dari konsinyor terlebih dahulu. Contohnya, jika harga yang ditetapkan untuk suatu produk adalah Rp100.000, maka konsinyi tidak boleh menjualnya seharga Rp90.000 tanpa izin dari pemilik barang. Yang ketiga, membuat laporan berkala. Kewajiban berikutnya adalah memberikan laporan penjualan kepada konsinyor secara rutin. Laporan biasanya berisi jumlah barang yang diterima, jumlah barang yang telah terjual, sisa persediaan, harga penjualan, biaya yang dikeluarkan, dan jumlah uang yang harus disetorkan kepada konsinyor. Laporan ini sangat penting karena menjadi dasar perhitungan laba, komisi, dan pencatatan akuntansi bagi kedua belah pihak. Contohnya, pada akhir bulan, konsinyi mengirimkan laporan bahwa dari 100 unit barang yang diterima, 80 unit telah terjual, 20 unit masih tersisa, serta melampirkan rincian biaya pengiriman dan komisi yang menjadi haknya. Yang dimana kewajiban konsinyi berfokus pada menjaga kepercayaan konsinyor, yaitu dengan menjaga barang, menjual sesuai kesepakatan, dan memberikan laporan yang transparan. Selanjutnya, pada slide hak konsinyi. Selain memiliki kewajiban, konsinyi juga memiliki hak sebagai bentuk kompensasi atas jasa yang diberikan dalam menjual barang milik konsinyor. Yang pertama, hak penggantian pengeluaran atau reimbursement. Konsinyi berhak memperoleh penggantian atas biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses penjualan. Selama biaya tersebut memang berkaitan langsung dengan barang konsinyasi. Jenis biaya yang biasanya dapat diganti antara lain biaya pengangkutan atau distribusi, biaya asuransi barang, biaya penyimpanan atau gudang, biaya penanganan barang, biaya promosi atau reparasi yang telah disetujui. Penggantian ini bertujuan agar konsinyi tidak menanggung sendiri biaya operasional yang sebenarnya menjadi bagian dari proses penjualan barang milik konsinyor. Contohnya, konsinyi mengeluarkan biaya Rp500.000 untuk pengiriman barang ke toko cabang. Biaya tersebut nantinya akan diganti oleh konsinyor sesuai bukti pengeluaran. Yang kedua, hak atas imbalan atau komisi. Hak utama konsinyi adalah menerima komisi atas keberhasilannya menjual barang. Besarnya komisi biasanya telah ditentukan dalam perjanjian. Misalnya, persentase tertentu dari nilai penjualan atau nominal tetap untuk setiap barang yang berhasil dijual. Komisi ini merupakan balas jasa atas usaha memasarkan produk, melayani konsumen, menanggung aktivitas operasional penjualan, dan semakin banyak barang yang berhasil dijual, maka semakin besar pula komisi yang diterima oleh konsinyi. Contohnya,
pada jika komisi ditetapkan sebesar 10% dan barang terjual senilai 20 juta rupiah, maka konsinyi berhak memperoleh komisi sebesar 2 juta rupiah. Dengan adanya hak dan kewajiban yang jelas, hubungan antara konsinyor dan konsinyi menjadi lebih adil, transparan, serta meminimalkan potensi terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan penjualan konsinyi. Setelah memahami sistem operasi dan mekanisme prosedural dalam transaksi ini, mari kita telah lebih mendalam mengenai karakteristik yuridis maupun komersial yang melekat pada penjualan konsinyasi. Terdapat 5 poin fundamental yang membedakan sistem ini dengan transaksi jual beli pada umumnya. Karakteristik pertama dan yang paling esensial adalah status kepemilikan barang. Secara hukum, akuntansi dan niaga, barang yang dititipkan tetap menjadi aset stok milik konsinyor atau pihak pengamanat. Barang tersebut sama sekali bukan merupakan bagian dari persediaan atau inventaris milik konsinyi. Oleh karena itu, konsinyi tidak berhak mencantumkan barang-barang tersebut ke dalam laporan neraca keuangan mereka. Karakteristik kedua berkaitan dengan pengakuan pendapatan. Aktivitas pengiriman atau transfer fisik barang dari konsinyor kepada konsinyi tidak dapat diakui sebagai sebuah transaksi penjualan, sehingga tidak menghasilkan pendapatan atau keuntungan instan bagi pihak pengamanat. Pendapatan baru boleh diakui secara sah ketika barang tersebut telah berpindah tangan kepada konsumen akhir. Selanjutnya, karakteristik yang ketiga mengatur mengenai alokasi pembiayaan. Pihak konsinyor atau pengamanat memegang tanggung jawab penuh atas seluruh barang dan biaya yang timbul dan terkait langsung dengan barang konsinyasi tersebut. Hal ini mencakup biaya pengangkutan awal, premi asuransi, hingga biaya-biaya operasional lainnya yang telah disepakati. Meskipun beban finansial ditanggung oleh pengamanat, karakteristik keempat menegaskan kewajiban bagi pihak konsinyi. Sebagai pihak yang memegang kendali fisik atas barang, konsinyi wajib secara penuh menjaga keamanan, keselamatan, serta kondisi kelayakan barang konsinyasi yang dititipkan tersebut agar terhindar dari kerusakan atau risiko kerugian. Sebagai kesimpulan dari karakteristik sistem ini, poin kelima kembali menegaskan bahwa hak milik yuridis atas barang tetap mutlak berada di tangan konsinyor. Hak kepemilikan ini tidak akan pernah berpindah kepada konsinyi dan baru dinyatakan beralih secara hukum ketika barang berhasil terjual secara sah kepada pembeli atau konsumen akhir. Karakteristik inilah yang membentuk landasan hukum bagi kedua belah pihak, yang mana konsep pelimpahan wewenang ini juga sejalan dengan prinsip hukum. Tentunya akan kami jelaskan pada slide berikutnya. Pada slide ini menjelaskan mengenai sistem operasi penjualan konsinyasi, yaitu prosedur dan mekanisme operasional yang dilakukan dalam menjalankan sistem konsinyasi agar kerjasama antara pemilik barang dan pihak penjual dapat berjalan dengan baik. Dalam sistem konsinyasi terdapat dua pihak utama, yaitu konsinyor sebagai pemilik barang dan konsinyi sebagai pihak yang menjual barang kepada pelanggan. Berbeda dengan penjualan biasa, pada sistem konsinyasi hak kepemilikan barang tetap berada di tangan konsinyor hingga barang tersebut berhasil terjual kepada konsumen. Pada tahap pertama adalah penyusunan kontrak atau perjanjian kerjasama. Kontrak ini menjadi dasar hubungan antara kedua belah pihak. Di dalamnya diatur berbagai ketentuan seperti tanggung jawab masing-masing pihak, harga jual barang, besaran komisi yang akan diterima konsinyi, jangka panjang kerjasama, serta mekanisme pembayaran hasil penjualan. Selain itu juga kontrak ini juga menjelaskan siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan, kerusakan, atau barang tidak laku terjual. Selanjutnya adalah proses pengiriman dan penerimaan barang. Konsinyor mengirimkan barang kepada konsinyi sesuai jumlah dan spesifikasi yang telah disepakati. Ketika barang diterima, konsinyi akan melakukan pengecekan terhadap jumlah, kondisi, dan kualitas barang. Semua data tersebut dicatat sebagai persediaan konsinyasi. Perlu diingat bahwa barang tersebut belum menjadi milik konsinyi, sehingga pencatatannya berbeda dengan pembelian biasa. Lalu tahap berikutnya adalah proses penjualan kepada konsumen. Konsinyi bertugas menawarkan dan menjual barang kepada pelanggan sesuai harga yang telah ditentukan dalam perjanjian. Dalam beberapa kasus, konsinyi diberikan kebebasan untuk memberikan potongan harga atau promosi tertentu. Lalu setelah terjadi penjualan, konsinyi wajib melakukan pencatatan transaksi dan pelaporan secara berkala. Laporan tersebut biasanya berisi jumlah barang yang terjual, barang masih tersedia, barang yang dikembalikan apabila ada, serta total hasil penjualan.
Laporan ini sangat penting karena menjadi dasar bagi konsinyur untuk mengetahui perkembangan penjualan sekaligus menghitung komisi yang menjadi hak konsinyi. Tahap selanjutnya adalah pembayaran hasil penjualan. Setelah laporan diverifikasi, konsinyur akan menyetorkan hasil penjualan kepada konsinyur setelah dikurangi komisi sesuai kesepakatan. Mekanisme pembayaran dapat dilakukan setiap minggu, setiap bulan, atau sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam kontrak kerja. Lalu selain itu juga dalam sistem operasi konsinyasi juga terdapat layanan purna jual atau after sales service. Apabila terdapat keluhan pelanggan, pengembalian barang atau klaim garansi, kedua belah pihak harus bekerja sama dalam menyelesaikannya. Layanan purna jual yang baik akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan menjaga kepercayaan terhadap produk yang dijual. Baik, pada bagian terakhir saya akan membahas tentang wakalah dalam penjualan konsinyasi atau konsep pelimpahan kekuasaan yang mendasari hubungan antara pemilik barang dan pihak yang menjual barangnya dalam sistem konsinyasi. Seperti yang kita tahu, dalam konsinyasi itu ada pihak yang menitipkan barang bernama konsinyur dan pihak yang dititipi untuk menjualkan barang tersebut namanya konsinyi. Nah, konsinyi ini sebenarnya bukan pemilik barang, dia hanya diberi kuasa untuk menjual atas nama pemilik. Konsep pemberian kuasa ini yang dalam Islam disebut wakalah. Konsep wakalah ini sudah memiliki dasar hukum yang jelas dalam Al-Quran, setidaknya ada 2 ayat yang menjadi rujukan. Pertama, surat Al-Kahfi ayat 19, lalu yang kedua ada surat An-Nisa ayat 35. Jenis-jenis wakalah itu terbagi menjadi 3 yang berkaitan langsung dalam praktik konsinyasi. Yang pertama itu adalah wakalah mutlaqoh atau pemberian kuasa tanpa ada ikatan atau syarat tertentu. Artinya pihak yang diberi kuasa punya kebebasan penuh dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, wakalah muqayyadah, yaitu pemberian kuasa yang disertai dengan ikatan dan syarat tertentu. Contohnya, konsinyur bisa menetapkan harga jual minimum, jangka waktu penjualan, atau wilayah pemasaran tertentu terhadap konsinyi. Dalam praktik konsinyasi sehari-hari, jenis ini yang paling sering ditemuin karena pemilik barang biasanya tetap ingin mengontrol bagaimana barangnya dijual. Yang ketiga adalah jenis yang paling relevan dengan aspek akuntansi, yaitu wakalah bil ujrah. Wakalah ini di mana pihak yang diberi kuasa diperbolehkan menerima upah atau imbalan atas jasa yang dia lakukan. Nah, inilah dasar syariah yang dijelaskan kenapa konsinyi berhak menerima komisi dari hasil penjualan barang titipan tersebut. Jadi komisi yang diterima konsinyi bukanlah sesuatu yang meragukan status hukumnya, melainkan memang dibolehkan dan mempunyai landasan yang jelas dalam hukum wakalah bil ujrah. Jadi dapat disimpulkan secara syariah hubungan antara konsinyur dan konsinyi dalam sistem konsinyasi itu pada dasarnya adalah bentuk wakalah atau pelimpahan kekuasaan untuk menjual barang. Dan komisi yang diterima oleh konsinyi itu sah karena termasuk dalam kategori wakalah bil ujrah. Maka dari itu pemahaman inilah yang nantinya bakal mendasari bagaimana kita mencatat transaksi konsinyasi secara akuntansi. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai akuntansi konsinyasi dari sudut pandang konsinyi. Semoga materi yang kami jelaskan dapat menambah pemahaman teman-teman. Kami menyadari bahwa dalam penyampaian materi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar kami dapat menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih kepada Ibu Mulyaningsih selaku dosen mata kuliah Practice of Advanced Financial Accounting, serta kepada teman-teman yang telah menyimak presentasi kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.